Haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hidup rukun itu sungguh baik dan indah, kata firman Tuhan dalam Mazmur 133. Nah, Mazmur 133 ini terkumpul atau tergolong dalam satu kelompok Mazmur ziarah. Dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Mazmur ziarah itu Mazmur yang orang mendaki ke Bukit Sion untuk pergi ketemu Tuhan di atas di bait Allah. Itu dia. Nah, salah satu Mazmur yang mengajarkan dan mengajak semua orang percaya agar hidup rukun dan bersatu itulah Mazmur 133. Terbayangkan ketika orang-orang Israel dari berbagai kota dan negara lain berjalan mendaki ke Bukit Sion dan Bukit Yerusalem untuk berbagai festival budaya dan agama. Bergandengan sebagai suatu keluarga besar. Bukan hanya untuk mereka, untuk semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Tuhan Yesus pernah berdoa agar para pengikutnya hidup dalam kasih, kekudusan, persatuan, dan persaudaraan. Yohanes 17, sama dengan Mazmur 133 ayat 1-3. Yang kedua, jikalau ada perpecahan yang disebabkan oleh dosa dan ambisi pribadi, maka Roh Kudus tidak dapat bekerja dengan leluasa di antara orang percaya. 1 Korintus 1 ayat 10-13, 1 Korintus 3 ayat 1-3. Pekerjaan Roh Kudus ini jangan diabaikan. Ini sangat penting. Yang ketiga, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus akan menimbulkan kasih yang sungguh-sungguh baginya dalam kebenaran firman-Nya dan mengurapi umat-Nya. Yohanes 17 ayat 21, Efesus 4 ayat 3-6. Efesus 4 ayat 3-6 perlu kita baca. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini penting sekali, kesatuan roh itu bukan di dalam perjanjian lama saja. Bukan Yesus katakan saja, Rasul Paulus juga. Sehingga itu penting bagi kita, orang percaya sekarang, melakukannya dalam hidup kita, bersekutu bersama-sama dalam satu komunitas, entah itu gereja, entah itu persekutuan doa, entah itu Anda di kantor, di mana saja. Hidup rukun, keluarga itu yang nomor satu, keluarga. Yang keempat, berkat Tuhan itu melimpah bagaikan minyak di kepala Harun dan embun gunung Hermon. Mazmur 133 ayat 2 dan 3. Demikianlah dampak dari hidupnya rukun dalam persatuan dan persaudaraan. Ayat yang pertama dari Mazmur 133. Sejak awal kitab Kejadian sudah menguraikan makna berkat begitu luas berupa kehidupan, kesejahteraan, kekayaan, kesuburan, kemakmuran, dan berbagai kelimpahan. Namun berkat Tuhan yang terbesar yang patut disyukuri adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib melalui darahnya yang sangat mahal, tidak dapat dibeli hanya oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3:16. Itulah yang Tuhan mau, sehingga kita pantas untuk terus bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanguk dan jubahnya turun, seperti embun di gunung Hermon.
sanalah Allah memerintah, agar berkat-berkat-Nya tercurah, agar memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, karena hidup selama-lamanya itu hal yang paling penting dalam hidup kita. Amin.